Saudara-saudari, adik-adik, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, dan senantiasa tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023, bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memberi kepada Santo Antonius Abbas anugerah untuk mengabdi di Kau di padang gurun dengan cara hidup yang mengagumkan. Semoga ia mendoakan kami agar kami dapat menyangkal diri dan senantiasa mengasihi Engkau melebihi segala sesuatu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ketika para murid Tuhan Yesus memetik bulir-bulir gandum pada hari Sabat dan dilihat oleh orang-orang Farisi, lalu orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa para muridnya melakukan hal yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat, yang artinya para murid melanggar hukum Taurat yang mengatakan bahwa pada hari Sabat hendaknya tidak diperkenankan bekerja. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Farisi dengan jawaban yang bukan berdasarkan kepentingan Tuhan Yesus ataupun para murid, namun mengutip dari kitab suci tentang alasan kenapa hal itu dilakukan, atau kenapa hari Sabat boleh untuk tidak ditaati ketika ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, yakni demi keselamatan umat manusia. Tuhan Yesus mengutip kisah Daud saat Daud dan juga para pengikutnya kelaparan. Daud masuk ke bait Allah mengambil roti sajian yang sebenarnya tidak diperkenankan dimakan oleh siapapun kecuali oleh imam-imam. Tetapi demi keselamatan para pengikutnya, Daud melanggar aturan itu. Dan aturan diciptakan bukan untuk aturan itu sendiri, namun aturan diciptakan demi membantu menyejahterakan manusia. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana manusia mendapatkan kehormatan, mendapatkan pembelaan dalam seluruh hidup ini, bahwa peraturan-peraturan yang dibuat hendaknya demi manusia dan bukan manusia demi peraturan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh semakin peka, semakin bijaksana, semakin juga jernih di dalam melihat segala sesuatu, termasuk aturan-aturan, segala kebiasaan dan tradisi dalam dunia ini, bahwa alasan utama tradisi-tradisi, peraturan-peraturan itu diciptakan adalah untuk kesejahteraan dan keselamatan manusia, bukan demi peraturan itu sendiri, yang kadangkala ketika orang tidak melihat makna sejati tujuan utama dari peraturan itu dibuat, seringkali justru yang terjadi adalah mengalahkan manusia, menindas manusia, dan juga membunuh manusia demi peraturan itu. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita menjadi pengikut Tuhan Yesus yang baik dan setia, tahu mana yang sejati, berani memperjuangkannya demi keselamatan umat manusia dan semesta.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi bijaksana seperti Tuhan Yesus, memahami yang sejati dalam hidup ini, yakni demi keselamatan umat manusia dan semesta, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.